Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saat ini kami dari kelompok 3 SMA dan SMK akan memaparkan hasil ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Mengawali pemaparan ini, dengarkanlah pantun pembuka berikut ini. Ke pasar minion beli dasi, tapi bingung cari yang serasi. Guru SMA, SMK sudah kolaborasi, sekarang siap untuk presentasi. Inilah kelompok 3 yang terdiri dari Bapak Steve Timbuleng dari SMK Negeri 1 Modo Inding, Ibu Yunita Kumayas dari SMK Negeri 1 Modo Inding, Bapak Swingli Leo dari SMA Negeri 1 Kumelembuai, Bapak Rian Cehaungau dari SMA Negeri 1 Motoling, Ibu Juliana Mantiri dari SMK Negeri 1 Maesaan. Kami dituntun oleh fasilitator dan pengajar praktik yang hebat dan luar biasa, yaitu Bapak M. Ilham SPD MPD selaku fasilitator, Ibu Susanti Mangkei SPD MPD selaku pengajar praktek, dan Ibu Viani Tambingon SPD MPD selaku pengajar praktek. Tugas kelompok dalam ruang kolaborasi kali ini yaitu menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berikut skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Situasi 4 SMA. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flipped learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Bu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet.
Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pematik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi ketiga tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Setelah membaca dan menganalisis sebuah skenario pembelajaran berdiferensiasi, yaitu situasi 4 SMA, dan setelah melalui proses diskusi yang seru, menarik dan alot tapi menyenangkan, maka kami menyimpulkan jawaban sebagai berikut. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana adalah: pertama, kesiapan belajar; kedua, minat; ketiga, profil murid. Ibu Derana menggunakan flip learning sebagai solusi dari pandemi. Ibu Derana mempersiapkan murid untuk belajar mandiri sebelum masuk ke kegiatan sinkronus Google Meet. Ibu Derana juga berupaya memenuhi minat belajar dan gaya belajar murid visual auditory dengan mempersiapkan berbagai sumber belajar, misalnya artikel koran, video-video, materi dari internet sesuai profil murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara Ibu Derana menentukan kebutuhan murid berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhan murid dilakukan dengan cara membuat diagnostik non-kognitif atau diagnostik awal. Dari dasar itu, guru bisa mengetahui minat bakat siswa agar pembelajaran diferensiasi bisa diterapkan dengan baik dan efektif. Ibu Derana juga berupaya memenuhi minat belajar dan gaya belajar murid, yaitu visual auditory, dengan mempersiapkan berbagai sumber belajar, misalnya artikel koran, video-video, materi dari internet sesuai dengan profil murid. Ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten. Ibu Derana mempersiapkan berbagai sumber belajar, misalnya artikel koran, video-video, materi dari internet sesuai profil murid. Diferensiasi proses, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu
untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Diferensiasi produk, Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu Derana melakukan penilaian formatif dalam bentuk kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi. Selain itu, selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid dalam penilaian informal. Terima kasih, salam dan bahagia.